Perkenalkan, kami dari KP Pernus yang akan menjelaskan analisis bisnis Kova Coffee. Kami dari anggota Muhammad Rabani Fauzan Masyad, yaitu saya, dengan teman saya Larasati dan Aldi Fauzan. Profil perusahaan Coffee Kova memiliki visi menjadi penyedia kopi robusta terbaik di Indonesia. Dengan misinya untuk membantu setiap pelanggan mendapatkan kualitas kopi terbaik, mengembangkan pilihan kopi terbaik dan inovatif, dan memperluas jaringan usaha. Struktur organisasi Kova Coffee adalah owners yang memberikan garis pengawasan terhadap general manager, dan di mana general manager akan memberikan komandan terhadap human resource, operasional, dan finance and pricing. Dan staf operasional ini akan diawasi oleh human resource di bawah komando operasional. Pada slide ini kita dapat melihat hasil analisis kondisi internal. Dalam analisis internal di sini kami mengidentifikasi ada dua faktor penting, yaitu RMS dan juga MGR. Di mana RMS menunjukkan hasilnya yaitu sebesar 0,9375, sementara MGR menunjukkan hasilnya di angka 29,79%, yang mana menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan dari segi BCG Matrix, di mana PT Kahwa Coffee Indonesia berada pada posisi start, yang mana menandakan bahwa perusahaan ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Dan yang terakhir yaitu dari segi analisis IFAS, di sini teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya Kahwa memiliki posisi skor dengan besar 1,10, yang mana menandakan kalau Kahwa ada di posisi cukup kuat untuk persaingan dari segi internalnya. Nah, berikutnya kalau kita analisis dari segi kondisi eksternal, di mana di sini ada Butterfly Force, di mana hasilnya menunjukkan kalau persaingan industri kopi Kahwa relatif cukup tinggi, tetapi PT Kahwa masih memiliki keunggulan yang kompetitif. Berikutnya, kalau kita lihat dari segi analisis EVAS, di sini Kahwa memiliki total nilai 1,9, yang mana menunjukkan bahwa PT Kahwa Coffee cukup baik dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dan ada juga space matrix, di sini ada diagramnya, teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya PT Kahwa Coffee berada pada posisi yang cukup menguntungkan dengan nilai rata-rata di kedua sumbu, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki posisi stabil. Dan yang terakhir di sini kami juga menganalisis dari segi PESTLE, di mana ada beberapa faktor utama yaitu dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga regulasi yang tentunya akan mempengaruhi perusahaan Kahwa Coffee. Selanjutnya, perspektif katalog ini terdiri dari requirement, misi, goals, dan juga objektif. Requirement didapatkan dari hasil analisis kondisi dan misi perusahaan. Goal merupakan wujud dari pemenuhan requirement, dan objektif menjadi cara menyelesaikan goals tersebut. Objektif, goal, dan requirement berusaha untuk memenuhi misi Kahwa, yaitu memberikan kopi researcher terbaik, mengembangkan kopi researcher, dan memperkuat serta memperluas jaringan usaha. Kemudian selanjutnya ada value chain diagram yang menggambarkan bagaimana setiap aktivitas bisnis saling terhubung untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini ada primary activities dan supporting activities. Kalau pada Kahwa Coffee sendiri, proses dimulai dari pengadaan biji kopi, kemudian roasting, layanan pelanggan dine-in, take away, dan penjualan roasted beans, dan semuanya didukung oleh promosi digital, interaksi personal barista, serta sistem manajemen, pelatihan, dan teknologi yang unggul. Selanjutnya, Norton Couple merupakan model bisnis plan yang membantu menjelaskan tanggung jawab kepada anggota perusahaan. Tabel paling atas menunjukkan visi, selanjutnya dilanjutkan dengan misi, dan di bawahnya ada prioritas pencapaian. Selanjutnya ada komponen objektif yang dengan kategori masing-masing, yaitu financial, customer, internal, dan learning and growth. Di mana objektif ini akan saling mempengaruhi dari tiap perspektif masing-masing. Selanjutnya, inisiatif merupakan pemenuhan objektif yang pembuatannya dibantu dari hasil diagram bisnis mapping Norton Couple. Baik, selanjutnya ada bisnis aktor diagram yang merupakan extension dari struktur organisasi sebelumnya. Di sini dibagi aktor yang lebih jelas yaitu internal dan eksternal, di mana ada tambahan berupa customer, supplier, dan regulator. Di sini general manager dapat dilihat berperan sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan semua divisi internal. Sedangkan hubungan dengan aktor eksternal menggambarkan ada kolaborasi seperti antara finance dengan supplier, customer dengan staf operasional, dan regulator dengan general manager. Jika relationship diterapkan dengan benar, maka dapat dipastikan ada alur komunikasi yang terstruktur dan pembagian tanggung jawab yang efektif yang dapat mendukung strategi perusahaan dan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian ada aktor cooperation viewpoint. Di sini dijelaskan lebih detail lagi bagaimana kolaborasi antar aktor, di mana ada interface dan juga collaboration yang merupakan titik temu antara dua aktor. Seperti contohnya interface kasir untuk hubungan antara staff dengan customer, dan juga ada collaboration supaya bahan baku.
Di sini aktor internal Kahwa Coffee juga dibagi jadi dua, yaitu back office dan front office, di mana front office yaitu yang berinteraksi langsung dengan customer. Tiap hubungan aktor juga diberikan alur information flow sehingga dapat jelas apa saja yang diberikan oleh tiap aktor dalam kolaborasinya. Selanjutnya, probability mapping menunjukkan kepatakan probabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menjalani kegiatannya. Dibagi menjadi 3 dengan level masing-masing sesuai diagram dan legenda. Operational probabilities and supporting probabilities memiliki level quantitatively managed dan strategic probabilities memiliki level defined. Di mana quantitatively managed itu probability sudah berjalan dengan SOP yang bisa ditingkatkan, di mana manage memerlukan SOP yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, Policy Diagram menjelaskan kegiatan utama OVA, yaitu penjualan special coffee, di mana ada information flow yang menjelaskan alur informasi dan material flows yang menunjukkan perubahan material. Dan bisa dilihat di bawah ini, timeline ini menunjukkan waktu dari masing-masing evaluation stage. Dan didapatkan kesimpulan bahwa action ratio value-nya bernilai 74,22%, yang dimana itu cukup efisien. Selanjutnya, value stream modeling adalah menunjukkan probabilitas dari setiap stage yang dilalui. Kebanyakan stage merupakan core operational probability yang dimana sudah cukup tinggi level kematangannya. Selanjutnya ada Business Process and Model Notation atau BPMN yang menjelaskan alur proses bisnis Kahwa Coffee secara visual, di mana di sini proses bisnis Kahwa Coffee dimulai dari pemesanan hingga penyajian kopi untuk customer. Proses dimulai saat customer melihat menu, melakukan pemesanan dan pembayaran di kasir, lalu menerima slip pembelian beserta kopinya. Dari BPMN ini, kita dapat mengidentifikasi apa saja potensi hambatan, memperbaiki alur operasional, dan meningkatkan efisiensi layanan proses bisnis. Nah, berikutnya ada analisis berdasarkan diagram Hussein-Kandri yang mana digunakan untuk menyelaraskan tujuan jangka panjang dengan rencana operasional yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil pemetaan Hussein-Kandri, di sini terdapat 3 misi utama yang sudah disebutkan di Melson sebelumnya. Misi pertama dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan revenue. Misi kedua dibuat untuk menjaga konsistensi rasa dan juga kualitas produk. Dan misi yang terakhir dibuat dengan fokus utamanya pada efisiensi biaya dan perluasan pasar melalui pemasaran digital. Nah, di sini kami juga membuat action to be taken, di mana kode inisiatif yang pertama yaitu bisa teman-teman terapin, yaitu melakukan audit biaya bulanan. Terus yang kode I02 di sini bisa menggunakan daily checklist. Terus yang I03 bisa melakukan analisis kompetitif. I05 dapat melakukan survei pendek. I07 dapat membentuk tim konten khusus. I11 bisa menerapkan dengan pembuatan SOP. I13 dapat mengikuti workshop. Dan udah. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan saya jabarkan. Dari analisis-analisis sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa Kahwa Coffee menunjukkan fondasi bisnis yang kuat dan potensi pertumbuhan yang tinggi. Tentu saja ada tantangan, seperti tantangan internalnya yaitu efisiensi biaya dan keterbatasan gerai. Tapi ini diimbangi oleh peluang eksternal seperti tren konsumsi kopi dan dukungan teknologi yang tinggi. Dari hasil analisis strategis juga menempatkan Kahwa dalam posisi yang agresif, sehingga di sini Kahwa sebaiknya siap untuk ekspansi, penguatan brand, dan inovasi. Dari alat analisis lainnya juga seperti value stream mapping dan bisnis strategi mapping, Kahwa dapat disimpulkan memiliki struktur yang adaptif dan responsif terhadap pasar. Kemudian kita tadi dapat 8 inisiatif prioritas yang dapat diurai menjadi aksi spesifik untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.